Halo anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil oleh Ibu Yuyun. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Semoga hari ini menjadikan hari-harimu yang sangat bahagia lahir dan batin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita mengucap basmalah. Jangan lupa anak-anakku mempersiapkan bahan-bahan ajarnya berupa buku catatan, buku tugas, dan alat tulis. Kita memasuki materi kita dengan judul Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman kelas 7 semester ganjil halaman 22 sampai dengan 33. Kompetensi dasar 3.1. Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya. Indikator pertama menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Dan yang ketiga, menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya hutan di Indonesia. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut di Indonesia. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita. Masih tetap semangat? Tentu. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Apakah pengertian sumber daya? Sumber daya adalah semua bahan yang ditemukan manusia di dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat dalam keragaman bentuk seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain, merupakan bentuk sumber daya. Peta persebaran sumber daya alam dapat kalian perhatikan dan amati dari
Sabang sampai Merauke, dari Melabu, Aceh hingga Pulau Buton yang ada di. Mari kita saksikan potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Hutan Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Di Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu yang ada sebagai berikut. Kayu kruing, kayu miranti, kayu agatis. Dihasilkan terutama dari daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan kayu jati dihasilkan di Pulau Jawa. Rotan dihasilkan di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu ras mala banyak dihasilkan di Jawa Barat. Fungsi hutan serta manfaatnya. Mari kita saksikan penjelasan sebagai berikut. Fungsi hutan serta manfaatnya yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Fungsi hutan serta manfaat yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Fungsi serta manfaat hutan yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan menangkis tanah-tanah yang subur. Fungsi hutan serta manfaat yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Fungsi hutan serta manfaatnya yang kelima, sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan. Potensi sumber daya tambang. Potensi minyak bumi, potensi batu bara, potensi boksit, potensi pasir besi, dan potensi emas. Mari kita saksikan satu persatu mengenai barang tambang. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama bagi saat ini
yang dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi terus berkurang seiring dengan pengambilan eksploitasi yang harus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari luar. Peta cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia dapat kalian saksikan dan kalian perhatikan satu persatu. Sebaran minyak bumi dan gas Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut. 1. Di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, daerah penghasil minyak bumi ada di Proila dan Lok Sumawe, Nanggro. 1. Di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, daerah penghasil minyak bumi ada di Proila dan Lok Sumawe, Nanggro Aceh, Darussalam, dan Sungai Peking dan Danau Dumai di Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim yang ada di Sumatera Selatan. Dan yang kedua, Pulau Jawa. Daerah penghasil minyak bumi ada di Jati Barang, Majalengka di Jawa Barat, Wonokromo Delta di Jawa Timur, dan Cepu, Cilacap di Jawa Tengah. Dan yang ketiga, Kalimantan. Daerah penghasil minyak bumi ada di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Rantau Tanjung, dan Amuntai di Kalimantan Selatan. Yang keempat, di Pulau Maluku. Daerah penghasil minyak bumi ada di Pulau Seram dan Tenggara. Dan yang kelima, ada di Pulau Papua. Ada daerah penghasil minyak bumi di Kalimano, Sorong, dan Babo. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, untuk memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Produksi batu bara di Indonesia mencapai 246 juta ton. Tempat persebaran batu bara di Indonesia ada di Kalimantan Timur, yaitu lembah Sungai Barau dan Samarinda, dan Sumatera Barat, yaitu di Ombilin dan Sawah Lunto, serta Sumatera Selatan yang berada di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Dan yang ketiga, boksit. Boksit
adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dengan produksi mencapai 1,262,710 ton. Persebaran bauksit di Indonesia berada di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu di Sambas. 4. Pasir besi. Pasir besi adalah dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambang pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, yaitu di Jawa Tengah, dan ada di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, dan Pegunungan Verbeek yang ada di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yang ada di Kalimantan. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia tahun 2003 mencapai 141,019 ton. Persebaran emas di beberapa wilayah Indonesia meliputi di Papua, yaitu di Freeport dan Timika, serta Kalimantan Barat di Sambas, Nanggro Aceh dari Darussalam, yaitu di Malabo, dan Sulawesi Utara di Boulang, Mongondo, Minahasa, Riau atau Logas, dan Bengkulu, yaitu di Rejang Lebong. Itu adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sebesar 28.000 spesies floem dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka penan potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi tangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap untuk mengurangi populasi ikan. Kekayaan alam kita yang berada berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktek pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayahnya adalah Laut Arafuru yang ada di Papua dan di timur perairan Indonesia. Hutan mangrove. Kekayaan Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada
di air pasang surut. Fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makanan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Jenis-jenis hutan mangrove ada Umitera racemosha dan Lumitera ultoroya, Rhizopora marcoronata, Rhizopora apiculata, Cenerotia alba, Nipah vircanes, Alphigenia lanata, dan Aphigenia rupiana. Dan masih banyak jenis hutan lainnya. Peta persebaran hutan mangrove di Indonesia bisa kalian saksikan dan kalian perhatikan dengan baik-baik. Terumbu karang. Terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur laut yang terbuat dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Terumbu karang dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang adalah tidak lebih dari 18 meter. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis maupun sosial ekonomi. Apa yang akan kalian lakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan laut yang ada di Indonesia? So, mari jaga dan lestarikan sumber daya alam. Jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada pembelajaran yang akan datang. Thank you. Selamat belajar. Terima kasih.